Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Terima kasih ya jamaah. Pertanyaan yang masuk tuh udah banyak banget. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh Habib nggak ada suaranya. Serius banget sih, lip sync. Oh gitu ya. Lip sync. Masya Allah. Oke, yang pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum guru-guru. Pengen bertanya, apakah jika kita sakit dan mengharuskan kita untuk dilakukan amputasi karena ujian tersebut, apakah sholat kita sah? Gimana nih Habib? Maksudnya apa yang sah? Sholatnya kan diamputasi, jadi nggak bisa berdiri, jadi duduk atau gimana Oh, gitu. tetap intinya singkatnya sholatnya sah. Singkatnya Sebab sholatnya. 40 detik cuma katanya. Masih bisa, Bi, masih bisa. Intinya ya, nggak Intinya bisa duduk. sholatnya, misalnya kalau kakinya nggak ada, ya paling yang setelah kakinya aja dicuci. Oke, kalau tangannya nggak ada, yang setelah tangannya aja sini Iya. cuci gitu ya, Masya Allah, Ambil tabarakallah. Baiklah kalau begitu, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz atau Habib, bisa kita mendoakan orang non muslim ketika dirinya sedang sakit? Apakah dosa orang non muslim yang sedang sakit juga dilebur dosanya? Dan apakah doa kita sampai? Mohon penjelasannya, gimana Masya nih? Allah, Ustazah Lulu. Ustazah Lulu gimana? Masya Allah, ini ada kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sahabat Rasulullah ingin yang namanya berkemah, tapi nggak diizinin sama kampung tersebut karena memang mereka belum dapat hidayah oleh Allah. Tapi ternyata ketua sukunya itu sakit. Kemudian datanglah ke sahabat Rasulullah. Kemudian diruqyah, dibacakan Fatihah, sembuh, minta ganjarannya kambing. Apa kata Rasulullah ketika diberikan kambingnya? Silahkan, tidak mengapa. Artinya boleh, karena memang dalam ruqyah itu kan Quran. Minta Quran ganjaran itu, kambing maksudnya gimana? oh, kalau misalnya sembuh kita dapat kambing ya, gitu kan? Upahnya. Upahnya. Oh, gitu. Akhirnya kata Rasulullah tidak mengapa. Jadi jawabannya boleh, nggak apa-apa. Nggak Untuk apa-apa. mendoakan karena memang Al-Quran pun juga syifa sebagai penyembuh. Penyembuh gitu ya, sekalian doain juga segera dapat hidayah gitu ya. Amin, Makanya insyaallah. Islam itu Indah, Masya Allah. Nah, Ustadz Syah mau dong muhasabah dan juga doanya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengarkan paparan daripada guru-guru kita, ternyata sakit itu adalah penggugur dosa. Sakit itu bisa jadi pengangkat derajat bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sisi di sini, ada pelebur dosa, ada pengangkat derajat. Mari kita gunakan dua sisi yang berbeda ini. Ketika sakit itu menimpa diri kita, maka mari katakan bahwa Allah sedang menghapuskan dosa saya yang banyak ini. Tapi ketika sakit itu menimpa orang lain dan kita datang menjenguknya, jangan kita katakan, Allah sedang ampuni dosamu. Tidak, tapi katakanlah Allah sedang mengangkat derajatmu. Jangan kebalik. Ketika sakit itu menimpa dirinya sendiri, dia katakan, ini karena Allah sedang mengangkat derajat saya. Saya kan tahajud tiap malam, saya kan duha, Allah sedang angkat derajat saya. Seakan-akan ada berlaku sombong bagi dirinya. Ketika dia tertimpa ujian, dia mengatakan, Allah angkat derajat saya. Tidak, tapi katakan, Allah sedang menghapus dosa saya. Banyak dosa yang saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kadangkala saya merasa dizolimi sama orang lain, padahal sebetulnya sebenarnya sayalah yang telah menzolimi orang lain. Jadi katakan, Allah sedang menghapus dosa saya yang banyak ini. Tapi ketika itu menimpa orang lain, jangan kita katakan, Allah kayaknya sedang hapus dosanya, kan banyak dosanya dia. Subhanallah. Tapi katakanlah, Allah sedang mengangkat derajatnya orang tersebut. Sebagaimana kisah tadi disebutkan bahwa ada seseorang yang dituntun oleh iblis ke masjid. Karena apa? Setiap dia jatuh ke dalam lubang, Allah rontokkan dosa-dosanya, Allah habiskan, Allah jatuhkan dosa-dosanya. Maka iblis tidak rela dengan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun daripada itu mengizinkan daripada iblis menuntunnya datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sakit yang sedang kita derita itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah untuk berikhtiar, karena sesungguhnya pahala dari sakit didapatkan hanya bagi orang-orang yang berikhtiar untuk bisa sembuh, bukan mereka yang menyerah. Lihatlah bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam ketika sakit, Nabi Ayyub meminta kepada Allah agar hatinya ini tetap sehat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana banyak orang yang fisiknya, tangannya, kakinya sehat, tapi malah hatinya yang sakit. Hatinya terlupakan untuk mengingat Allah. Hatinya sakit karena tidak pernah diisi dengan vitamin ilmu agama. Hatinya sakit karena tidak pernah mendengarkan daripada ilmu daripada guru-guru kita, dari habaib kita, dari para kiai kita. Hati itu bisa sakit. Sebagaimana tubuh 3 hari tidak makan dia akan lemas, maka hati 3 hari tidak mendengarkan ilmu agama dia akan lemas, bahkan bisa mati. Tubuh 1 hari tidak makan bisa lemas, hati ini kalau 1 hari tidak dengar ilmu agama bisa lemas dia atau bisa sakit. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ashfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idha maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit seluruh kaum muslimin ya Allah. Jikalau ada jamaah Islam itu indah yang sedang sakit, maka sembuhkan sakitnya. Begitu pula orang tua kami ya Allah. Jikalau masih hidup, maka panjangkan umurnya dalam amal saleh. Jikalau sedang sakit, maka sembuhkan sakitnya. Jikalau sudah meninggal, maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kubur, dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jadikanlah sakit ini penggugur dosa kami ya Allah, dan pengangkat derajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, insya Allah sabar dan syukur bisa menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.